Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, agar nikmat tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dari keingkaran kepada nikmat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, Allah akan menambah nikmat tersebut. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu mengumumkan, ada kata kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan, kata Allah, kepada kalian nikmat tersebut. Dan jika kalian ingkar, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Tapi di antara manusia sangat sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kepada mereka berbagai macam nikmat, anugerah yang sangat banyak, tapi sangat sedikit di antara mereka yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit, kata Allah, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian ada pendengaran, ada penglihatan, dan ada hati, tapi sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan bacakan dua ayat dari surah Az-Zariyat, dari perintah untuk senantiasa bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dari peribadahan kepada selain Allah, dari keingkaran kepada Allah. Ayat yang kita akan bacakan adalah ayat di surah Az-Zariyat ayat ke-50 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Terjemahan dari mana ayat? Kata Allah, fafirru ila Allah, maka berlarilah kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sungguhnya aku untuk kalian adalah peringatan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian menjadikan bersama Allah ada sembahan yang lain. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan yang sangat jelas untuk kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar berkata kepada manusia,
fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku untuk kalian merupakan pemberi peringatan yang sangat jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini diterangkan ada sejumlah penafsiran dari para ulama as-salaf dari kalimat fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, bertobatlah kalian kepada Allah. Itu di antara dari makna fafirru ilallah. Dan juga sebagian dari riwayat dari Ibnu Abbas juga beliau berkata, tinggalkanlah dosa dan maksiat, bersegeralah kalian kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara dari makna fafirru ilallah, berlarilah kalian hanya kepada Allah. Kemudian juga di antara ulama yang lain ada yang mengatakan dari makna fafirru ilallah adalah berlarilah kalian dari syaitan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan adalah makhluk yang senantiasa menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintah untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secepat-cepatnya dari syaitan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ulama yang lain ada yang menafsirkan fafirru ilallah artinya maknanya adalah engkau atau kalian meninggalkan apa saja selain Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama yang lain juga mengatakan dari makna fafirru ilallah artinya berlarilah kalian dari kejelekan-kejelekan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dari makna-makna penafsiran para ulama kita, dari para ulama as-salaf, dari makna fafirru ilallah, berlarilah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan perintah yang kita telah bacakan dalam ayat tadi ini, menunjukkan kepada kita akan perintah untuk bersegera kepada pengampunan Allah, kepada ketaatan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di sana ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersegera kepada pengampunan. Diterangkan di sejumlah ayat, ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Al-Imran, dan ada di surah Al-Hadid. Di antaranya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Itu di surah Al-Hadid. Ada di surah Al-Imran dengan lafaz wasari'u ila magfirati mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian. Jadi diperintah untuk bersegera, berlomba. Dan juga di surah Al-Baqarah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam mendapatkan kebaikan. Maka ini dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah dari Allah kepada hamba-hambanya untuk bersegera, bukan berlambat-lambat ketika ada kebaikan terbuka di depan matanya. Apalagi ini masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari hal yang hendaknya senantiasa kita bersegera berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu al-yauma ilaihi mi'ata marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Nabi yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya dari yang telah berlalu dan yang akan datang, itu masih bertobat kepada Allah dalam sehari sampai 100 kali. Diterangkan dalam riwayat yang lain 70 kali. Maka ini dari contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan kesegeraan
seorang hamba itu menggapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ulama yang lain ada yang menafsirkan dari fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah, adalah ikhlaskan ibadah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padanya ada perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dari hal yang sangat penting, yang sangat pokok, karena perintah yang paling besar dalam agama kita adalah at-tauhid. Perhatikan perintah pertama di surah Al-Baqarah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Itu lafaz perintah pertama, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Dan kata ibadah kalau lewat dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu maknanya at-tauhid. Itu diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Kemudian larangan yang paling pertama dalam Al-Qur'an adalah larangan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah tadi diterangkan dalam ayat surah Al-Baqarah yang telah kita bacakan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Tauhidkanlah Rabb kalian. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup ayat tersebut dengan lafaz wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah ada sembahan yang lain. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah ada tandingan-tandingan, sedangkan kalian mengetahui Allah itu yang Maha Mencipta, memberikan rezeki, Maha mengatur untuk kalian. Maka ini dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi di ayat fafirru ilallah, maka berlarilah kalian hanya kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang sangat jelas untuk kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibawakan setelah penyebutan kebinasaan umat-umat terdahulu dari kaum-kaum yang telah berlalu di alam semesta ini, dari kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, dan sebelumnya diterangkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu diterangkan di sini untuk perintah bersegera hanya kepada Allah, bertobat, bersegera mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Jangan seperti nanti ketika di sakaratul maut baru ada yang berkata inni tubtul an, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah sekarang. Ya, itu dari hal yang terlambat. Ketika nyawa sudah di tenggorokan, maka baru bertobat, maka ini tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba sepanjang dia belum yughargir, belum sampai nyawanya ke tenggorokan. Perhatikan Fir'aun, lanatullah alaih. Dia bertobat kepada Allah, mengakui akan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun serta Tuhannya Bani Israel itu ketika nyawanya sudah di tenggorokan. Tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran-pelajaran kepada kita. Dan tidak ada yang tahu kapan kita meninggal, kapan ajal datang menjemput kita. Seluruhnya datang dengan tiba-tiba. Dan orang-orang yang mati pada hari ini itu mereka masih berpikir besok mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Itu pikiran mereka. Dan tidak ada yang tahu. Semua orang yang ada di muka bumi ini pikirannya seperti itu. Ya, besok dia masih hidup. Sampai dia meninggal pada hari ini masih juga seperti itu pikirannya. Mudah-mudahan besok dia masih hidup. Padahal dia sudah menjadi mayit dalam waktu beberapa saat lagi. Maka bersegeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang telah kita bacakan tadi, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah ada sembahan yang lain. Ini larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi awal ayat tadi itu ada perintah bertauhid, dan yang kedua di sini diterangkan kepada kita dari larangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa digandingkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ada perintah bertauhid dan ada larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah. Contoh ayat yang sudah kita bacakan tadi, ayat di surah Al-Baqarah. Kemudian ada ayat yang lain di surah An-Nisa. Di sana Allah Ta'ala berfirman, wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan untuk Allah ini merupakan dari kesyirikan kepada Allah, karena dia terkandung makna penyetaraan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan kesyirikan. Itulah yang dikatakan kesyirikan. Perhatikan dari perkataan penduduk neraka pada hari kiamat nanti, ketika mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Maka di antara jawaban mereka, kata mereka, idnu sawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabb al-alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam bentuk menjadikan tandingan-tandingan. Maka ini dari hal yang paling diharamkan dalam agama kita, yang dilarang, dari larangan yang paling besar dalam agama kita, itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup lagi dengan ayat, inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku untuk kalian adalah pemberi peringatan yang sangat jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari wasiat Allah kepada nabinya, dan juga sekaligus sebagai wasiat untuk kita semuanya agar senantiasa bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan bersegera kepada kebaikan-kebaikan, bersegera kepada keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, dan menjauhi dari berbagai macam maksud-maksud selain Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya ada penjelasan dari larangan, sekaligus padanya ada penjelasan larangan dari berbuat kesyirikan, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari dua wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, dua perintah dari Allah kepada nabinya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk berkata kepada umatnya yang telah kita bacakan dari dua ayat tadi itu. Maka ini dari hal yang bisa disampaikan pada khutbah yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa mentauhidkan Allah, dan senantiasa memudahkan kita untuk menjauhi kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada khutbah yang kedua ini kita kembali mencermati dari ayat yang telah kita bacakan. Perhatikan tadi di dua wasiat yang telah kita bacakan tadi itu ditutup dengan peringatan akan siksaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah bertauhid, perintah bertobat, bersegera kepada ketaatan, bersegera kepada pengampunan Allah. Kemudian diingatkan, inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini dari sebab kenapa diperintah tadi untuk bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan dia terlambat dalam bertobat kepada Allah, ya, bersegera dalam ketaatan kepada Allah, terlambat dalam dia perbaiki dari keikhlasannya, maka akan datang siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wasiat yang kedua, ya,
Ketika dikatakan wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah ada tandingan-tandingan, atau wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah kalian menjadikan bersama Allah ada tandingan-tandingan. Kemudian datang penutupnya juga sama seperti itu. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku untuk kalian adalah pemberi peringatan yang sangat jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia akan disiksa di dunia ini, di alam barzah, dan di akhirat nanti. Ini dari bahaya kesyirikan. Dosa kesyirikan sangatlah banyak bahayanya, diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesegeraan bagi siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Namun kadang pada sebagian kondisi, pada sebagian keadaan, Allah memberi tangguh, memberi waktu pada orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang berbuat bid'ah, yang berdosa. Itu bukanlah dari hal yang menunjukkan Allah tidaklah lupa akan hal itu. Mereka diberi tangguh, diberi waktu. Kadang ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kadang bentuknya istidraj agar mereka semakin lalai dan semakin bertambah kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diterangkan kepada kita dari dua ayat ini beberapa faedah dari ayat yang telah kita bacakan. Padanya diterangkan kepada kita dari hukum atau kewajiban bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padanya ada kewajiban untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Padanya ada kewajiban untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemberi peringatan yang sangat jelas dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan juga padanya dari ayat ini juga penjelasan akan adanya siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari larangan atau keharaman dari kesyirikan, keharaman dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan tadi wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita, kadang ada sebagian makhluk-makhluk itu dijadikan sebagai tandingan-tandingan untuk Allah, sebagai sembahan-sembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hanyalah nama-nama saja, bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan sembahan yang sebenarnya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah, tidaklah yang mereka sembah itu hanyalah nama-nama saja. Asma'un sammaitumuha, yang mereka beri nama ayah-ayah mereka, dan kalian yang memberikan nama. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidaklah pernah menurunkan sultan, menurunkan dalil yang jelas tentang masalah itu. Hanya nama-nama saja. Tapi sembahan yang benar, yang berhak, itulah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disembah selain Allah, itulah sembahan yang batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan demikianlah kata Allah, karena Allah itu adalah yang maha disembah semata. Adapun yang disembah selainnya, itulah yang dikatakan kebatilan. Itulah yang dikatakan kebatilan. Maka ini sebagian dari faedah-faedah ayat yang menjelaskan akan perintah untuk mentauhidkan Allah, dan sekaligus padanya ada larangan dari berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertauhid, dan menjauhkan kita dari berbagai macam jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu walidzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alani
alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.